Kapal pesiar mewah yang telah ditunggu beberapa orang mulai menurunkan penumpangnya. Namun orang-orang itu tidak menyadari kalau pergerakan mereka tengah menjadi bidikan seseorang dari balik sebuah pohon. Orang-orang tersebut pun pergi meninggalkan area pelabuhan menggunakan dua mobil yang berbeda. Namun lagi-lagi mereka tidak sadar kalau perjalanan mereka tengah diikuti. Kedua mobil tersebut memasuki sebuah rumah mewah. Ananya yang bekerja seperti biasa merasa senang ketika tahu timnya telah melakukan tugas mereka dengan baik. Bahkan atasan mereka sangat senang dengan apa yang telah dilakukan. Please take this. बैंगलोर में एक टेक Di स्टार्टअप dalam ruangannya, ia mendapatkan foto-foto yang diambil di Kepulauan Ebony, namun informasi itu buntu hingga Rahul rekannya meminta Ananya untuk menyelidiki ke Pulau Ebony. Ananya masih ragu dan belum memberikan jawaban yakin tentang kasus नींद ini. में लगा हूँ। पर ये मिला कहाँ है वहां पर? Do you think हमें एबनी आइलैंड जाना चाहिए? लेकिन एक्टिंग विदाउट सॉलिड Di इन्फॉर्मेशन tengah kebimbangan Ananya, ia mencoba menanyakan tentang latar belakang Rahul yang merupakan seorang anak yang sejak kecil tinggal di asrama. Bahkan, ia jarang sekali bertemu orang tuanya karena mereka tidak memiliki biaya. Sampai akhirnya ia mendapatkan kabar kalau ayahnya bundir karena kerugian dalam bisnis hingga kehilangan seluruh tabungannya karena tertipu investasi yang diolah oleh Firensah. मम्मी पापा की 30th एनिवर्सरी पे सब कुछ बदल। एक तो बिजनेस में लॉसेस। Mendengar hal itu, Ananya terkejut dan menanyakan rencana Rahul yang akan datang. Rahul mengatakan kalau Shah adalah orang yang paling berbahaya dan ditakuti semua di jaringan gelap. एक बंदा है जो एबनी आइलैंड जाके सारी इन्फॉर्म। Ananya meminta bantuan rekan kerjanya yang lain untuk mulai masuk ke akses jaringan gelap bermodalkan informasi dari Rahul. Ia mengatakan kalau orang yang pertama kali diselidiki berkode Alpha, yang merupakan pencuri andal dan menjadi incaran semua polisi di kota ini. Suzy menceritakan tentang siapa Firensah yang sebenarnya. Ia mengatakan mafia besar yang menjadi incaran mereka tadinya berasal dari Gujarat. Memang sejak kecil Shah bercita-cita untuk menjadi penipu terbesar di dunia ini dengan jalan apapun. Bahkan sekarang cita-citanya sudah terwujud. Ia merupakan pria yang jago dalam bisnis peminjaman dan perputaran uang. Tadinya Shah merupakan akuntan yang andal, namun setelah banyak ilmu yang diserapnya, ia pergi meninggalkan pekerjaannya. Kemudian memulai perusahaan keuangannya sendiri. So, where will डार्कनेट पे सब ट्रस्ट पे चलता है। Tahapan awal yang ia lakukan adalah mempengaruhi penduduk desa untuk mulai berinvestasi kepadanya dengan menjanjikan pengembalian modal serta bunga yang berlipat ganda hingga 16-18% dari modal yang mereka tanamkan. Sejak saat itu banyak penduduk yang berinvestasi kepadanya dan bahkan dengan cepat juga banyak penduduk menjadi agennya hingga kepercayaan masyarakat terus bertambah. Namun di tengah berkembangnya bisnis yang ia tekuni, Shah melarikan diri dan membawa semua uang investor. Semua tidak ada yang tahu kemana Shah pergi bersama timnya. Penduduk yang merasa tertipu tidak bisa berbuat banyak selain menyesali semua perbuatan mereka. और देखते ही देखते तब से इंडियन गवर्नमेंट इसको ढूंढने की Rahul yang telah memberikan saran pun telah mendapatkan email balasan dari Dan atau Neil. Ia menyetujui kesepakatan mereka, namun sebelum pergi mendatangi tempat di mana Shah berada, ia menyelidiki siapa Ananya sebenarnya. Setelah mengantongi informasi yang ia butuhkan, ia bersiap pergi. Perjalanan telah dilakukannya seorang diri. Neil yang mengaku bernama Dan mencoba mengajak Natasha, salah satu resepsionis di resort tersebut, berbincang lebih dalam untuk bisa mengorek apakah benar Shah menetap di resort yang sama yang ia datangi kali ini. कहाँ? Yes, we do. 10 minutes away. Dan melihat dua mobil yang ia curigai memuat Shah dan anak buahnya. Ia pun mengamati pergerakan mereka sambil sesekali mengambil gambar mereka. Ia juga mengikuti terus kemana kedua mobil tersebut pergi.
Samaran demi samaran juga ia lakukan agar bisa memuluskan misinya. Setelah ia rasa cukup semua bukti untuk misinya, ia menghentikan semuanya. Natasha yang ditemuinya siang tadi mengiyakan ajakan makan malam yang diajukan Neil. Mereka bersama-sama menikmati makan malam mewah di resort tersebut. Dalam makan malam itu, Natasha memberikan informasi tentang Shah pada Neil hingga menambah informasi tentang Shah yang akan ia laporkan pada anaknya nanti. Hari selanjutnya, Neil yang masih berada di resort tersebut mengawasi lagi Shah yang kali ini masih berada di dalam kamarnya. Ia melihat ke sekelilingnya untuk tahu pergerakan Shah yang ada di dalam kamarnya. Hingga setelah beberapa lama, akhirnya Shah keluar dari kamarnya dan menghirup udara segar dari balkon kamar tersebut. Kesempatan itu ia gunakan untuk memasukkan drone dan melihat keadaan dalam kamar Shah. Namun alat tersebut tidak berfungsi dengan baik setelah Shah merusaknya. Untuk meninggalkan jejak, ia dengan cepat berlalu dari tempatnya. Semua laporan yang telah ia miliki dengan cepat dilaporkan kepada anaknya. Dalam laporan tersebut, ia mengatakan kalau ia curiga semua uang yang dimiliki oleh Shah berada di dalam kamar yang ada di resort. Ia juga mengatakan kalau Shah memiliki LSM bersama Xavier Cooper, si pemilik resort di Kepulauan Ebony yang bernama Nico Foundation. Bukan hanya itu, Neil mengatakan kalau mereka mengoperasikan jaringan obat-obatan terlarang di balik LSM tersebut. Bahkan dengan bantuan Xavier, semua usaha Shah berjalan dengan sangat lancar di kepulauan ini. Hal itu membuat Shah mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. अगर एनजीओ में रहना है तो he is also buying himself a citizenship. Anaknya yang telah membaca laporan itu berpikir, cara apa yang akan ia gunakan bersama timnya untuk bisa mengambil semua uang yang dimiliki oleh Shah dalam waktu dekat. Karena ia tahu bila ia tidak segera bertindak, maka generasi penerus mereka akan hancur akibat obat-obatan terlarang yang disebarluaskan oleh Shah yang tidak terberantas. Tim anaknya yang mengetahui keinginan anaknya merasa ragu karena lawan yang mereka hadapi kali ini bukanlah lawan yang biasa, namun sangat berbahaya. Namun pengertian yang diberikan oleh anaknya membuat mereka mulai paham hingga mulai membantu memikirkan cara apa yang tepat untuk mendapatkan uang-uang Shah. Xavier. Let's take a coffee break. Di rumahnya, anaknya baru mendapatkan ide hingga dengan cepat ia kembali mengumpulkan timnya. Ia merencanakan untuk bisa berpura-pura sebagai tim pembuatan film, hingga tidak membuat Xavier merasa curiga bila mereka tinggal di resort tersebut dalam waktu yang sangat lama. Timnya yang mendengar itu mencoba untuk menelaah maksud anaknya dan mulai menyetujuinya. Tugas dan peran pun mulai mereka bagi. Hal-hal kecil juga mereka persiapkan untuk mereka pergi meninggalkan tempat mereka. It's not that simple. तुम सिनेमाटोग्राफर कंपनी के नाम पे एक रजिस्टर Hingga akhirnya keberangkatan mereka tiba. Pesawat yang mereka tumpangi menurunkan mereka di Mauritius, kota kecil sebelum mereka singgah di Kepulauan Ebony menggunakan kapal. Di pelabuhan mereka kembali mematangkan rencananya, namun tanpa mereka sadari Neil pun berada di tempat itu. Anaknya yang tidak mengenali Neil merasa terganggu ketika Neil mencoba mengakrabkan dirinya. अच्छा I did. whatever you may mean. वो कौन था? Hingga saat petugas datang untuk memeriksa perlengkapan mereka, Neil dengan cepat menyelamatkan mereka. Anaknya mencoba terdiam dan menelaah peringatan Neil yang mengatakan kalau mereka harus berhati-hati bila berada di Mauritius. देखिए पता Anaknya memutuskan pergi setelah kapal yang akan mereka tumpangi datang. Neil dengan cepat memanggil Rahul dengan nama kode yang mereka gunakan di dalam perjanjian web hitam. Setelah Neil menjelaskan dan mengatakan kalau ia siap membantu mereka kembali, anaknya menerima tawaran tersebut, terlebih Rahul mengatakan itu akan menambah kekuatan mereka. Hingga tim mereka yang sebelumnya berjumlah 4 orang, kini berjumlah 5 orang, telah tiba di Kepulauan Ebony dan langsung menuju resort di mana Firenze berada.
Mereka yang mengaku sebagai tim pembuatan film dan berjanji akan melibatkan Xavier sebagai bintang mereka dengan cepat mendatangi Xavier untuk memuluskan rencana mereka. Xavier yang mendapatkan tawaran itu merasa sangat senang dan dengan cepat membawa mereka berkeliling melihat keadaan resort miliknya. बात की तकलीफ नहीं देना नहीं 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 नहीं, आप दिल तो Listen, Di tengah-tengah perjalanan mereka, Ananya tidak sengaja melihat pergerakan yang mencurigakan yang dilakukan di area belakang resort tersebut. Namun ia tidak terlalu memperdulikannya karena ia tidak mau rencana mereka terbongkar dengan cepat. Saat mereka diajak melihat-lihat keadaan resort itu, dengan cepat semua mengambil gambar untuk bisa mematangkan rencana awal mereka. Namun saat di area penginapan Syah, mereka dilarang untuk mengambil gambar di tempat itu. Tak lama semua melihat Syah menuruni anak tangga meninggalkan kamarnya yang kebetulan berada di lantai 2. Ananya dengan cepat mengajak timnya meninggalkan tempat itu untuk membahas langkah apa yang selanjutnya akan mereka ambil. Di kamar, mereka kembali mematangkan rencana sebelumnya. Kali ini mereka mengincar kamar Syah untuk mereka selidiki dan berharap kamar tersebut terdapat uang yang mereka inginkan. Rencana tersebut mulai dijalankan. Semua tim mendapatkan peran dan tugasnya masing-masing. Sementara Ananya dan Neil sendiri bertugas untuk masuk ke kamar Syah. Keduanya yang telah berhasil memasuki kamar Syah memberikan obat bius semprot pada Syah yang tengah tertidur pulas. Hingga ia tidak terbangun saat mereka memeriksa semua yang ada di kamar itu. Mereka terus mencari di setiap sudut kamar tersebut, namun usaha yang mereka harapkan pun tidak membuahkan hasil. Keduanya keluar dari kamar Syah dengan perasaan kesal, begitupun dengan anggota tim yang lain. Ananya yang merasa kesal meminta semua teman-temannya meninggalkan kamarnya agar ia bisa menenangkan diri. I've had enough. Keesokan harinya, setelah Ananya dan yang lain sudah merasa tenang dari hari sebelumnya, kini mulai berkumpul kembali. Namun Neil yang datang terlambat membuat mereka sedikit mencurigainya. Tak lama setelah Neil datang, ia segera menjelaskan alasan keterlambatannya. Ia mengatakan kali ini bukan mereka yang datang kepada Syah, melainkan Syah dan uangnya sendiri yang akan mendatangi mereka. ऐसा कहा मतलब Ia juga mengatakan kalau ia telah menyadap telepon milik Syah malam itu. Di tengah perbincangan mereka, Xavier datang dan memperkenalkan Syah kepada mereka secara langsung. Syah yang menggunakan nama Gautam Sehgul segera mengajak mereka untuk menikmati teh bersamanya. Ajakan tersebut tidak bisa ditolak Ananya bersama timnya. Pembicaraan hangat pun terjadi hingga Syah mulai memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendetail tentang pekerjaan yang mereka tekuni kali ini. Pertanyaan itu membuat tim Ananya merasa gugup saat menjawabnya. think back in the day और पिछले 8 साल से मैं इस Hingga akhirnya Raul berhasil meyakinkan Syah kalau mereka adalah tim pembuat film baru di Kepulauan Ebony ini. Mereka juga mengatakan akan mengajak Xavier terlibat dalam pembuatan film mereka nanti. Syah akhirnya merasa yakin bahwa mereka adalah tim pembuat film. Ia pun tidak ragu mengajak mereka untuk bergabung di pesta yang akan ia gelar malam ini. Nice to come. We'll have a good time. Setelah perjumpaan dengan Syah secara langsung, mereka merasa terkejut karena mengetahui kalau malam ini Syah akan menjalankan transaksi. Untuk itu mereka memutuskan bergabung ke pesta milik Syah. Tim Ananya akhirnya bergabung kembali bersama Syah di pesta miliknya, kecuali Rian yang mengawasi mereka di dalam kamar bersama laptopnya. Melihat kedatangan mereka, Syah merasa sangat senang dan menjamu mereka dengan sangat baik. thanks. Namun di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Natasha muncul. Ia yang masih mengenali Neil walau tanpa penyamaran, membuat Neil merasa risih karena ia takut dicurigai oleh Syah. Hingga akhirnya ia berhasil meyakinkan Natasha bahwa ia bukanlah Dan yang pernah mengajaknya makan malam. Namun Syah yang mulai mencurigai Neil, mulai mencari tahu tentang Natasha dari anak buahnya, hingga ia meninggalkan pesta tersebut untuk memeriksa pekerjaannya yang lain. I get myself another refill. Of course.
डॉक्टर कौन है? बात चल रही है एक आध लोग You have the superpowers. I think please carry on. Okay. Ananya dan Neil mengikuti pergerakan Syah karena mereka benar-benar ingin tahu di mana Syah menyimpan uang-uangnya. Mereka melihat Syah memasuki sebuah ruangan khusus yang terjaga ketat di area pintu masuk. Ananya yakin kalau ruangan tersebut adalah tempat di mana Syah menyimpan uangnya. Ia pun mengajak timnya untuk memulai rencana baru dan mematangkannya agar tidak lagi menemui kegagalan. Mereka yang tahu kalau ruangan khusus itu adalah sebuah kolam renang pribadi, mulai mencari cara bagaimana bisa masuk ke kolam renang itu tanpa dicurigai oleh Syah. Hingga mereka menemukan cara dengan mengotori kolam renang Syah. Rencana mereka berjalan sempurna. कोई भी गॉड फिल्ट्रेशन और धीरे धीरे पूरा पानी गंदा हो जाएगा। Syah yang tahu kolam renangnya sangat kotor melapor pada bagian hotel. Tim Ananya yang telah menyadap semua telepon masuk dan keluar dengan cepat menerima keluhan Syah dan mengirim Neil yang telah menyamar lengkap untuk bisa membersihkan kolam renang Syah. Right, thank you. Sir? Di dalam ruangan itu, Syah sama sekali tidak mengenali penyamaran Neil. Melihat kesempatan itu, Neil dengan cepat menggunakannya untuk menguras dengan cepat air yang ada di dalam kolam tersebut. Syah pun merasa kagum atas kerja yang dilakukan oleh Neil yang begitu cepat. Neil hanya tersenyum dan mulai dengan rencana selanjutnya. Neil memasuki kolam renang yang telah kosong itu. Ia meraba-raba tiap dinding kolam tersebut untuk mencari pintu masuk yang ia yakini kolam tersebut bukanlah kolam renang biasa. Neil akhirnya berhasil menemukan celah pintu di kolam renang Syah. Dengan cepat, ia mengatur rencana agar bisa membuat Syah percaya kalau kolam renang tersebut butuh waktu perbaikan selama 24 jam. Syah percaya dan mengucapkan terima kasih saat Neil pergi meninggalkan ruang pribadinya. Neil melaporkan apa yang ia ketahui tentang kolam renang tersebut pada timnya. Dengan cepat mereka mulai menyusun rencana baru untuk memasuki ruang kolam renang tersebut sebelum kolam itu diisi air. Semua menjalankan tugasnya dengan baik hingga mereka pun berhasil mengumpulkan apa yang mereka butuhkan untuk bisa masuk ke ruangan itu. Ananya dan timnya juga berhasil melumpuhkan penjaga pintu ruangan tersebut. Ananya dan Neil memasuki ruangan itu dengan cepat dan merasa sangat senang ketika memasuki ruangan khusus yang ada di dalam kolam renang. Mereka melihat susunan uang begitu rapi tersusun di dalam lemari di ruangan itu. Tanpa mengambil uang tersebut, mereka keluar dari ruangan itu dan memikirkan kembali bagaimana cara membawa uang tersebut tanpa melalui pintu masuk dan juga keluar. Karena mereka yakin itu tidak akan aman. Tim Ananya mulai memikirkan cara baru untuk itu semua, hingga mereka menemukan ide untuk keluar melalui ventilasi yang terhubung dengan kamar mereka. Namun untuk memuluskan rencana mereka tersebut, mau tidak mau mereka harus benar-benar melakukan pembuatan film, hingga semua orang-orang yang mereka anggap penting bisa ikut terlibat dan tidak mengganggu misi tersembunyi mereka. Persiapan pembuatan film mulai dilakukan. Xavier yang dimintai persetujuan dengan senang hati mengizinkan mereka melakukan pembuatan film di resort miliknya. Terlebih mereka mengatakan kalau Xavier menjadi salah satu bintang dalam film itu. Kegiatan pengambilan gambar mulai dilakukan. Semua orang di resort tersebut ikut andil dalam proses tersebut. Go call Ronnie for me, please. Kecuali Syah yang merasa terganggu karena lokasi mereka berdekatan dengan ruangan khusus miliknya. Namun ia mengurungkan niatnya ketika ingin mengusir mereka setelah melihat Xavier menjadi bagian dari mereka yang ikut dalam pembuatan film tersebut. Syah berlalu meninggalkan mereka sambil mencari tahu tentang tim Ananya dan menghubungi nomor telepon yang ada di kartu nama yang pernah diberikan oleh Ananya. Kecurigaan Syah tidak beralasan setelah mendapatkan kebenaran kalau Ananya dan timnya merupakan tim pembuatan film. बैठा हो यहाँ. Actually, There's always a first time, they say. You guys leave. hello, Nitya Mush. Rencana besar mereka akan dilanjutkan esok hari karena mereka mendapatkan informasi kalau Syah akan meninggalkan resort ini untuk urusan pribadi.
Semua mulai bersiap karena mereka yakin rencana besar mereka akan berhasil hari ini. Mereka telah mengambil posisi dan tugasnya masing-masing. Raul dan Suzy yang bertugas mempengaruhi Xavier untuk membawa penjaga ruang khusus Syah berhasil menjalankan tugasnya. Mereka mencoba membuat Xavier dan penjaga itu sibuk dan lupa tentang tugas mereka. Sementara Ananya dan Neil mencoba kembali memasuki ruangan khusus tersebut. Rian yang membantu dari dalam kamar segera mengeringkan air di kolam renang dengan cepat karena mereka takut tiba-tiba Syah muncul sebelum mereka menyelesaikan misi mereka. Ananya dan Neil memasuki ruangan khusus yang ada di dalam kolam renang. Dengan cepat mereka juga memasukkan semua uang yang ada di dalam rak-rak itu ke tas yang sudah mereka bawa sebelumnya. Setelah semua uang berpindah tangan, mereka dengan cepat keluar melalui ventilasi. Sementara Suzy dan Raul terus saja mengulur waktu agar Xavier dan penjaga Syah tidak meninggalkan tempat mereka. Namun semua yang ada di tempat pengambilan gambar terkejut setelah melihat Syah muncul di hadapan mereka. Syah begitu marah melihat kebodohan penjaganya yang ikut dalam pembuatan film tim Ananya. Ia meminta mereka kembali ikut bersamanya. Rian sendiri yang tahu Ananya dan Neil sudah keluar dari kolam renang segera mengisi air untuk kolam renang Syah. Hingga semuanya akhirnya berjalan sempurna saat Syah masuk ke ruangan kolam renang itu sangat tenang seperti tidak terjadi apapun. Ia tersenyum karena kecurigaannya terhadap Ananya dan timnya benar-benar tidak beralasan. Ananya dan Neil merangkak melalui ventilasi berhasil memasuki kamar mereka. Tas-tas yang berisi uang itu diletakkan di atas meja. Hal itu membuat Rian sangat senang terlebih ketika Suzy dan Rahul datang. Mereka saling berpelukan bahagia karena semua usaha yang mereka lakukan akhirnya membuahkan hasil. Di tengah kegembiraan mereka, Neil meminta mereka untuk tidak terlalu berlebihan karena tugas mereka yang lain masih menunggu. Ananya dan temannya segera menyusun rencana baru untuk bisa mengeluarkan uang-uang tersebut dari resort tanpa dicurigai siapapun. Ananya mengatakan uang-uang tersebut dimasukkan ke plastik sampah dan akan dibuang bersama kumpulan sampah yang lain di resort ini. Setelah itu, Ananya dan Neil akan mengikuti truk sampah tersebut sampai di pembuangan akhir sampah. Rencana itu mulai dilakukan. Mereka mengambil kembali uang-uang di dalam plastik sampah dan membawanya pergi. Sementara yang lain pun diminta untuk pergi dari resort tersebut dan berjanji akan saling bertemu di pelabuhan. Semua pun bergegas dengan cepat untuk tidak membuat curiga semua orang. Xavier yang tahu mereka pergi merasa sedih, sementara Syah yang tahu mereka pergi merasa kesal dan memeriksa kamar yang pernah disinggahi oleh Ananya dan teman-temannya. Ia dengan hati-hati melihat keadaan kamar itu. Namun tidak ada yang mencurigakan di kamar tersebut sampai ia menemukan kantong sampah yang tertinggal di bawah kaki meja. Syah segera meninggalkan kamar itu dan memeriksa tempat pembuangan sampah yang ada di resort tersebut. Di tempat itu Syah bertemu dengan Neil yang masih ada di tempat tersebut. Ia meminta petugas kebersihan untuk membuka semua kantong yang dibawa oleh Neil untuk dibuang. Mereka pun menurutinya dan membongkar semuanya hingga menemukan uang mainan yang digunakan untuk keperluan pembuatan film mereka. Take your leave now. Hope you find what you're looking for. Syah pergi menuju kolam renang miliknya dan terkejut ketika melihat uang yang ada di dalam ruangan tersebut bersih tak tersisa. Ia sangat marah dan mencoba memeriksa semuanya, namun terlambat karena ia tidak mengikuti kata hatinya kalau Ananya dan timnya adalah pencuri yang mengincar uang-uang miliknya. Ia kembali ke pembuangan sampah dan terkejut ketika melihat dua anak buahnya terkapar tidak sadarkan diri. Syah benar-benar marah dan hanya bisa menjerit melampiaskan kekesalannya. Ananya dan timnya yang berhasil keluar dari resort tersebut berkumpul di pelabuhan untuk menumpangi kapal yang akan membawa mereka kembali pulang. Namun Neil yang datang paling akhir hanya bertemu dengan Rahul tanpa tim yang lain. Keduanya bertatapan dan mulai membahas pembicaraan yang pernah mereka lakukan di belakang Ananya.
Rahul yang serakah mengajak kerjasama Neil untuk bisa bergabung dalam timnya dan berniat menguasai uang tersebut hanya berdua dengan Neil. Karena mereka telah menipu Ananya dan yang lain yang sudah pergi tanpa membawa uang. एक लोकेशन भेजा Namun Rahul terkejut ketika melihat Ananya ada di belakang mobil. Ananya mengatakan kalau ia tahu semua rencana busuk Rahul bersama Neil saat mereka masih di resort. Ananya menyesal karena Rahul mengkhianatinya begitu saja. Rahul yang mempunyai alasan tersendiri mencoba membela dirinya kalau yang ia lakukan adalah benar. डिसीजन तुम्हारा हर प्लान तुम्हारा Karena Ananya adalah wanita yang sangat egois dan hanya memikirkan keinginannya sendiri. Ananya begitu terkejut karena ia tidak percaya Rahul yang begitu ia percaya bisa menikamnya di belakang. Bahkan ia mengakui Rahul bukan hanya sekadar teman, ia merupakan saudara baginya. Tapi karena kekecewaan ini, Ananya tidak bisa memaafkan Rahul karena ia tahu bila mereka tetap menjadi tim, Rahul tetap akan mengkhianati mereka lagi. Ananya memutuskan untuk pergi meninggalkan Rahul seorang diri. Melihat kedua temannya pergi, Rahul benar-benar menyesal. Namun tidak bisa berbuat banyak selain terdiam. Sementara Suzy dan Rian yang sudah menunggu di pelabuhan mulai merasa gelisah menunggu Neil dan Ananya datang. Di perjalanan, Neil bercerita betapa gugupnya dia saat menghadapi Shah yang datang memeriksa sampah-sampah miliknya tadi. Hingga ia bergerak cepat mengambil sampah yang tergeletak dan membuang plastik sampah berisi uang di lubang pembuangan. Hingga ia berhasil membawanya kembali, Ananya hanya bisa tersenyum karena ia tahu Neil bisa diandalkan dengan baik. Keduanya telah tiba di pelabuhan. Suzy dan Rian bingung karena Rahul tidak ikut bersama mereka. Ananya memilih tidak bercerita, meminta kedua temannya untuk pergi meninggalkan pelabuhan ini dengan cepat. Keduanya pun menuruti perkataan Ananya dan mulai menumpangi kapal yang akan membawa mereka kembali ke Mauritius sebelum mereka terbang ke Bombay. Kapal yang membawa mereka berhenti dengan cepat. Ananya memberikan bayaran yang ia janjikan untuk Neil, namun Neil menolak. Karena ia sadar kalau Ananya mendapatkan kembali uang-uang Shah itu bukan untuk kepentingan pribadinya, melainkan untuk kepentingan orang banyak. Neil dan tim Ananya pun berpisah di pelabuhan Mauritius meneruskan kembali hidupnya. Sementara Rahul yang tertangkap oleh Shah diminta untuk bertanggung jawab karena selain uang miliknya yang hilang, semua barang-barang haram miliknya pun hilang tanpa jejak. Ananya yang telah tiba di Bombay memasukkan semua laporan tentang Shah di amplop khusus dan bertuliskan close. Ia berharap tidak ada lagi Viren Shah yang lain dan film pun selesai.